Baik siswa semua, selamat bertemu kembali pada pembahasan materi sosiologi. Ya, bagaimana kabar? Saya harap Anda dalam kondisi keadaan sehat. Ya, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dalam pembahasan ini supaya Anda bisa mengetahui makna apa yang tersirat di dalam pembahasan materi ini. Sebagai manusia yang beragama, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan ini kita diberi napas, diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan dan melakukan kegiatan kita pada hari ini. Kepada para siswa semua, pembahasan sebelumnya sudah Bapak paparkan bagaimana materi yang kita ajarkan selama 1 tahun nanti dan selama 1 semester. Untuk mengingatkan kepada Anda semua, dalam 1 semester ada 3 bab, yaitu tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial. Ini materi selama 1 semester atau semester ganjil. Kepada para siswa yang berbahagia, mari kita coba untuk memahami materi pada bab 1 tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Namun sebelum Bapak menjelaskan tentang apa itu pengertian perubahan sosial, terlebih dahulu Bapak mau menyampaikan satu bentuk gambar atau sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini mestinya berkaitan dengan satu perubahan, ya. Bisa Anda amati gambar ini, ya, di mana keadaan ini terjadi di suatu daerah pantai, ya. Ada puing-puing bangunan yang porak-poranda dan ada salah satu bangunan yang masih berdiri, yaitu sebuah masjid, ya. Nah, kira-kira ini peristiwa apa dan terjadi di mana? Karena ini satu bentuk bencana alam, ya. Tepatnya adalah gempa bumi, ya. Gempa bumi, karena ini gempa bumi di laut sehingga sering menimbulkan gelombang tsunami. Jadi kerusakannya itu berlipat ganda. Bangunan runtuh disebabkan oleh pergerakan tanah atau gempa bumi, kemudian ditambah atau diperparah adanya satu gelombang yang besar sehingga menyapu, ya, bangunan-bangunan yang ada di pantai, ya. Nah, apa hubungannya gambar ini dengan pembahasan yang kita bahas tentang perubahan sosial, ya? Kita tahu bahwa ini terjadi di Aceh, ya, di Aceh, ya, bahwa kejadiannya itu pada bulan Desember, ya, pada bulan Desember. Nah, ini ada suatu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Anda. Apa hubungannya gempa bumi dengan perubahan sosial, ya? Atau kenapa dalam perubahan sosial dipaparkan sebuah ilustrasi gempa bumi? Nah, ternyata ada beberapa penyebab terjadinya perubahan sosial. Masyarakat itu berubah karena memang alamnya berubah, sehingga masyarakat dituntut untuk menyesuaikan kehidupannya dengan alam supaya masyarakat bisa bertahan hidup
dan bisa menjalin harmonisasi dengan alam. Karena manusia sadar bahwa alam memberikan suatu kehidupan bagi dia. Kalau alam berubah, dia akan menyesuaikan. Nah, inilah pentingnya harmonisasi manusia dengan alam. Jadi perubahan sosial itu terjadi bisa disebabkan oleh kejadian alam atau fenomena alam. Fenomena alam itu ya gempa bumi, apalagi gunung meletus, banjir, ya, bahkan fenomena alam musim kering yang panjang, ya, itu bisa menimbulkan satu perubahan, ya, yang sering disebut sebagai peristiwa El Nino, ya, sering disebut sebagai peristiwa musim kering lebih panjang daripada musim penghujan, atau La Nina, musim hujan lebih panjang daripada musim kemarau. Ini adalah suatu peristiwa alam yang mana menuntut manusia untuk berubah sesuai dengan harmonisasi alam. Ya, kepada para siswa semua, sebelum Bapak menjelaskan segala sesuatu yang terkait dengan perubahan sosial ini, paling tidak Anda sudah memiliki suatu asumsi dasar bahwa perubahan sosial itu bisa disebabkan oleh fenomena alam, ya. Begitu pula perubahan sosial bisa disebabkan oleh fenomena sosial, ya. Misalnya adanya suatu perang, ya, atau terjadinya revolusi, atau terjadinya konflik yang ada di dalam masyarakat. Bahkan bisa terjadi adanya suatu penemuan baru, ya. Mungkin Anda masih ingat revolusi industri yang ada di Inggris. Terjadi perubahan yang mendasar dari segi kehidupan manusia, ya. Karena ini pengaruhnya, ya, mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam kehidupan, maka bentuk perubahannya ini adalah bentuk perubahan yang pengaruhnya besar, ya. Baik, seperti yang saya katakan tadi, jauh sebelum kita membahas perubahan, terlebih dahulu saya sampaikan tujuan pembelajaran di dalam materi perubahan sosial ini, ya. Ini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai nantinya, ya. Setelah memahami perubahan sosial yang Bapak jelaskan, diharapkan siswa mampu, ya, mengkaji tentang perubahan sosial, ya, tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Bisa penyebab dari dalam masyarakat atau sering disebut sebagai faktor internal, atau penyebab perubahan sosial dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Bahkan lebih meningkat lagi, siswa bisa, ya, mengkaji faktor-faktor pendorong apa yang mendorong terjadinya suatu perubahan, dan faktor-faktor apa yang menghambat terjadinya perubahan, ya. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan, dan faktor-faktor apa yang menghambat terjadinya perubahan. Nah, itu nanti bisa Anda kaji, ya, setelah Anda memahami apa itu konsep dari perubahan sosial. Yang kedua, ya, Anda bisa mengamati perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar Anda, ya. Kenapa siswa mengamati perubahan yang ada di lingkungan sekitar Anda? Agar peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya secara cermat. Bentuk perubahannya itu cepat atau lambat, revolusi atau evolusi,